Oke, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridwan di video tutorial Shopee untuk pemula. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan produk yang akan kita jual. Mungkin bagi teman-teman yang belum mempunyai produk atau bingung mau jualan apa, bisa tonton video ini sampai selesai dan semoga mendapatkan insight dari apa yang sekarang teman-teman alami. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh tentang produk ini, kita harus tahu dulu jenis-jenis produk yang ada di pasaran. Karena kan di pasaran itu banyak sekali produk yang dijual. Nah, secara umum dapat kita kategorikan dalam 4 kategori ini. Yang pertama adalah produk umum, di mana produk umum ini adalah produk yang orang ini mainnya banyak di sini. Produk yang sudah tidak asing lagi, dan orang-orang sudah nggak asing lagi dengan produk ini. Nah, produk umum ini contohnya kayak kaos, sweater, jam tangan murah gitu. Terus sepatu yang KW itu kan udah banyak banget yang jualan, dan biasanya ciri-cirinya yaitu yang pertama produk tipis sampai dengan sedang. Karena kan produknya itu udah umum dan orang-orang juga supply-nya banyak di pasaran, sehingga orang-orang akan memilih dari seller itu siapa yang paling murah harganya, kan gitu. Ada orang itu yang memang banyak yang lebih suka harga murah dengan kualitas yang bagus, sehingga produk umum ini pasarnya sangat luas. Nah, karena pasarnya sangat luas inilah yang menjadikan produk umum ini saingannya banyak. Sehingga kalau kita mau main di produk umum ini, pastikan kita harus melakukan teknik diferensiasi. Ya, diferensiasi kalau dalam analisis SWOT kita harus melakukan diferensiasi, yaitu artinya memberikan perbedaan dengan toko-toko yang lainnya. Nah, itulah fungsi dari branding. Kenapa kemarin kita udah belajar branding? Nah, itu yang harus kita lakukan, yaitu melakukan branding toko kita atau menawarkan servis tambahan atau bonus tambahan atau value lainnya yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan, kayak diskon, gratis ongkir, dan tawaran-tawaran lainnya yang membuat pelanggan itu nanti akan tertarik dengan produk yang akan kita jual. Karena kenapa? Karena kan produk kita itu udah banyak yang jual gitu. Maka kalau mau main di bidang ini ya harus siap-siap menawarkan produk tersebut ke banyak orang, dan juga harus siap bersaing dengan banyaknya seller yang main di bidang itu. Yang kedua adalah produk khusus. Nah, ini ciri-cirinya itu produknya itu profitnya besar. Karena kan khusus, supply-nya sedikit, orang yang jual sedikit, tapi permintaan banyak. Pasar terbatas atau spesifik. Nah, karena memang nggak semua orang gitu mau produk ini, karena mungkin faktornya bisa jadi harganya yang mahal atau memang mereka nggak butuh. Lalu saingannya sedikit, karena memang orang yang main di bidang ini sedikit. Bisa jadi karena faktor kesulitan dalam produksinya atau karena mendapatkan bahannya yang sulit. Nah, contoh dari produk ini adalah kayak custom case, custom baju, kerajinan tangan. Nah, walaupun sebenarnya custom case itu udah banyak, tapi kan jumlahnya itu sedikit, limited gitu, masih bisa dihitung lah. Dan custom ini, yang namanya custom itu kan nggak bisa dibuat dalam jumlah yang banyak. Itu kan biasanya hanya satu saja. Misalnya kita mau custom case kita menjadi gambar foto kita. Nah, itu kita nggak bisa mesen ke pabrik yang gede. Hanya kita ke seller-seller yang menjual produk custom itu. Atau custom baju juga sama. Nah, biasanya ini keunggulan dari produk khusus ini, keunggulan atau profitnya itu lebih besar dibandingkan produk umum, dan bisa jadi 2 kali lipat. Contohnya siapa? Contohnya kayak di dropshipaja.com. Kalau teman-teman yang anggota dropship mungkin udah tahu keunggulan atau margin yang diambil oleh para dropshipper DA. Itu rata-rata hampir 2 kali lipat dari harga biasanya. Misalnya harga produknya itu 75.000, itu bisa dijual dengan harga 150.000 atau 120.000, tapi tergantung dropshippernya juga. Tapi biasanya relatif harga segitu. Karena kenapa? Karena produk ini khusus, nggak umum gitu. Kalau kita mau beli, ya kita harus pesan dulu gitu.
nggak bisa dadakan, nggak bisa semaunya kita. Yang selanjutnya yaitu produk branded. Nah, produk branded ini biasanya produk-produk yang marginnya itu sangat tinggi, relatif tinggi. Karena pertama dari nama besarnya itu, yang kedua memang supply barangnya itu biasanya terbatas kalau produk-produk branded ini. Kayak iPhone, lalu misalnya Gucci, Nike, Adidas. Bahkan kan kemarin sempat ramai di tahun 2020 atau 2019 yang lalu, itu sampai ada Oreo Supreme yang harganya sampai jutaan rupiah. Padahal itu kan cuman Oreo doang yang harganya 2.000 3.000 gitu. Kalau di toko-toko biasanya, itu menunjukkan bahwa kekuatan brand ini sangat tinggi, sehingga pasarnya pun sedikit. Karena kan brand itu satu nggak bisa diduplikat. Kalaupun duplikat pasti kena hak cipta. Maka pasarnya pun sedikit. Pasarnya sedikit ini dalam artian orang yang menyukai branded ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang-orang yang pasar umum. Karena kan di Indonesia ini pasarnya itu relatif low end gitu, bukan high end ke atas kebanyakan di Shopee khususnya. Lalu saingannya sedikit karena nggak banyak yang main di sini. Pertama dari modalnya juga besar, terus dari perizinan biasanya itu lebih rumit dibandingkan yang ini yang kita bisa jual secara cuma-cuma, secara mau gimana pun kita bisa jual gitu. Nggak perlu izin ke sana ke sini. Lalu yang selanjutnya adalah produk musiman. Nah, kalau teman-teman main di produk musiman itu harus hati-hati, harus bisa membaca pasar dengan cepat. Contoh kayak jas hujan, souvenir pernikahan, ikan cupang, batu akik. Dulu pas zaman batu akik itu orang-orang berbondong-bondong jualan batu akik. Atau kemarin pas awal pandemi, orang-orang berburu jualan tanaman hias, sehingga harganya kan menjadi melambung tinggi. Tapi setelah suplainya banyak ke pasaran, itu harganya kembali stabil. Nah, teman-teman kalau main di produk musiman ini harus bisa mengatur strateginya. Nah, ciri-cirinya itu profitnya itu relatif tinggi. Karena biasanya produk musiman ini kan adanya pada saat itu aja. Jadi orang-orang tuh kalau biasanya pas pertama kali muncul, pertama kali booming, biasanya harganya tuh tinggi. Kayak masker dulu sampai harganya ratusan ribu kan. Sekarang kan udah bisa dibeli dengan harga belasan ribu rupiah, itu udah dapat 50 piece gitu. Nah, ini yang menjadikan produk musiman ini profitnya itu relatif tinggi, tapi biasanya kembali stabil ketika suplainya udah banyak. Atau produknya itu udah agak zaman, udah agak musim, kayak batu ali, batu akik. Sekarang kan udah agak musim lagi, nah harganya kan kembali stabil gitu. Kalau dulu sampai jutaan rupiah, bahkan miliaran yang jual harga ini. Nah, atau souvenir pernikahan, ya ini kan produknya musiman. Biasanya di musim-musim tertentu, yang bulan-bulan tertentu yang memang orang sering nikahan. Jas hujan, ya nggak mungkin kan orang beli jas hujan pada saat musim kemarau, kecuali ya emang orang tersebut ya mau jaga-jaga, tapi kan sedikit pasarnya. Nah, kalau sekarang nih di bulan Desember ini atau November, Desember, Januari ke sana kan ini musim hujan. Nah, ini bisa nih teman-teman main di bidang produk musiman ini, karena banyak sekali orang yang pasti membutuhkan jas hujan, payung dan sebagainya. Pasar luas tapi terbatas. Maksudnya gimana? Ya terbatas dalam artian waktunya. Biasanya kita harus cepat, harus benar-benar cepat mainnya. Contoh kalau kita sekarang baru main batu akik, ya kita ketinggalan. Atau kita baru main ikan cupang, ya kita ketinggalan karena udah banyak orang yang beli situ dan harganya udah stabil lagi. Dan saingan relatif banyak. Pas awal banyak pasti. Pas awal banyak, dan kesini itu makin banyak lagi. Karena kan ini produknya itu musiman. Nah, terus supply-nya juga biasanya pas awal-awal itu kita bisa menentukan sendiri. Nah, inilah yang menjadikan dasar kita dalam menentukan produk mana nih, kita mau main di produk mana. Kalau kita mau margin gede, ya saya sarankan main di produk yang khusus atau branded. Kalau yang mau tipis tapi repeat order banyak, kita main di produk umum. Kalau misalnya mau kita itu mau produknya repeat mau omsetnya langsung tinggi, itu main di produk musiman.
Nah, sehingga teman-teman sesuaikan aja minat dan selera teman-teman yang kira-kira mau main di produk mana, produk umum, khusus, brand, atau musiman. Nah, bagaimana kalau misalnya saya belum punya produk nih, belum ada modal untuk bikin produk sendiri? Tipsnya, kita bisa dropship, reseller, atau repacking. Dropship itu kita ngambil barang dari orang lain, kita minta data produknya, mulai dari beratnya, variasi produknya, warna produknya, bahan produknya, pokoknya yang berkaitan dengan produk itu kita minta ke suppliernya. Kita minta kontak supplier, lalu kita jualan produk dari supplier itu. Ketika ada yang beli, kita order ke supplier dan supplier mengirimkan atas nama toko kita. Itu dropship. Dan platform dropship ini sekarang udah banyak, kayak di Jakmall juga udah bisa, bahkan di Shopee sendiri pun udah bisa, di Tokopedia juga banyak yang toko-toko yang menyediakan dropship, atau di dropshipaja.com juga bisa. Dan banyak pokoknya platform yang sudah menyediakan jasa dropship ini. Tinggal kita mau modal atau enggak. Kalau misalkan mau gratisan, ya udah kita pakai yang itu aja. Yang kita nyari dulu supplier di Tokopedia, di Shopee, atau di yang lainnya. Atau kita punya kenalan, ya udah kita ajak collab buat mengembangkan bisnis ini. Yang kedua, reseller. Kalau reseller itu kita yang nyetok barang dulu, kita beli barang di orang dulu, lalu kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Ini reseller udah banyak ya, banyak sekali produk-produk obat-obatan juga banyak di bidang ini. Tinggal teman-teman pilih mau main di produk mana gitu. Selanjutnya repacking. Nah, repacking ini adalah salah satu tips yang paling ampuh menurut saya. Kenapa dari dropship dan reseller ini, repacking ini bisa harganya itu bisa 2 kali lipat dari harga yang biasanya. Contoh kayak hampers. Teman-teman tahu hampers ya, kado ulang tahun. Nah itu kan coba deh lihat, diketik di Shopee itu yang jual hampers itu yang ada yang harganya di bawah 20.000, yang 30.000. Padahal modalnya itu kalau dihitung-hitung paling yang harganya 20.000 itu modalnya biasanya cuma 10.000, nggak lebih dari 10.000. Atau misalnya produk-produk yang memang nggak ada labelnya di pasaran, kayak contohnya produk makanan. Kita beli snack, lalu kita beli plastik buat packingnya, lalu kita buat logo kita, logo all shop kita, misalnya Zahra Store. Ya udah Zahra Store aja ya. Ya udah Zahra Store. Kita buat logonya, kita print, lalu kita tempelkan di plastik itu. Nah, itu kan otomatis lebih menjual harganya. Karena ada labelnya, ada mereknya, dibandingkan kita menjual tanpa merek. Biasanya itu lebih bagus harganya. Atau kalau kita punya modal lebih, kita bisa repacking bisnis-bisnis yang lainnya, kayak barang-barang impor dari Cina, kayak barang-barang yang memang belum ada mereknya. Nah kita merekin, tapi jangan sampai kayak obat-obatan itu saya tidak merekomendasikan, karena kayak obat-obatan itu agak tinggi resikonya, kan harus ada resep dokter. Begitupun makanan juga ya, makanan ringan aja yang biasa, karena kan makanan juga agak ribet juga ya. Tapi boleh teman-teman merepacking produk tersebut, kecuali obat-obatan itu sangat tidak disarankan. Produk elektronik juga banyak, teman-teman cari yang harga murah, beli dalam jumlah yang banyak, kemudian bikin packing. Ya murah kok packing itu, bisa dilihat di Shopee, di mana juga ada yang menyediakan jasa packing. Nah itu, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum mempunyai produk, silahkan temukan produk di sekarang, mau main di produk mana, dan kira-kira bagaimana kedepannya, apakah mau fokus di bidang itu atau mau nyoba-nyoba dulu. Saran saya sekarang, mulai dari sekarang tuliskan tiga kategori yang mau teman-teman main. Ya pilih yang memang peluangnya besar dan teman-teman mau main di bidang itu. Terima kasih untuk tutorial kali ini, dicukupkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.